Halo semuanya, selamat datang di channel Sinema Seru. Berhubung film Squid Game yang lagi viral, ada lagi nih film sejenis. Film series Netflix tentang game maut ini lebih dulu dari Squid Game, dirilis tahun 2020. Alice in Borderland mengisahkan tentang orang-orang yang harus bertahan hidup dengan cara memainkan game yang harus diikuti untuk terus survive. Bedanya, kalau di Squid Game pesertanya ikut secara sukarela, nah kalau di sini terpaksa. Tahu-tahu aja ada di dunia paralel yang membuat mereka kebingungan dan harus beradaptasi secepat mungkin untuk memahami aturan yang berlaku dalam game tersebut. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita simak ceritanya. Kisah dimulai dengan menampilkan 3 orang sahabat dengan masalahnya masing-masing. Ada Arisu, pemuda pengangguran yang selalu dipaksa oleh ayah dan adiknya untuk kerja kantoran daripada cuma main game melulu dan jadi beban buat keluarga. Karena kesal dengan perlakuan ayah dan adiknya, Arisu memilih untuk minggat dari rumah. Kemudian Karube yang baru aja dipecat bosnya karena ketahuan selingkuh dengan pacar bosnya. Terus Chota, seorang karyawan yang memutuskan untuk bolos kerja karena bosan dengan tekanan dan rutinitas kantor dan juga selalu dimintain uang oleh ibunya untuk nyumbang di sekte agama yang diikuti ibunya. Buat ngilangin stres, mereka janjian ketemuan di depan stasiun Shibuya untuk kemudian nantinya mau minum-minum di bar. Setelah ngumpul di depan stasiun, karena namanya juga lagi mumet ya, mereka bikin ulah di tengah jalan yang akibatnya terjadi tabrakan. Kemudian polisi mengejar mereka, lalu mereka kabur ke dalam stasiun dan ngumpet di toilet. Pas lagi deg-degan di dalam toilet, tiba-tiba lampu mati dan suasana menjadi sepi. Keheranan, mereka memutuskan untuk keluar dan melihat keadaan. Dan ternyata kondisi di dalam stasiun sepi. Begitu juga di luar, gak ada orang sama sekali. Penasaran, Karube dan Chota kembali ke tempat kerjanya masing-masing dan tidak menemukan seorang pun di sana. Listrik pun mati. Arisu juga keliling melihat keadaan dan melihat situasi yang sama. Semua orang hilang secara tiba-tiba dan hanya tinggal mereka bertiga. Sampai malam hari, mereka pun gak ngerti apa yang terjadi. Kemudian tiba-tiba mereka pun mengikuti petunjuk tersebut. Lagi-lagi sebuah bangunan menyala yang menandakan bahwa itu adalah arena permainan yang dimaksud. Dalam keadaan bingung, mereka mengikuti petunjuk-petunjuk yang tersedia. Tanpa mereka sadari, mereka melewati laser pendeteksi peserta. Mereka diminta untuk mengambil HP yang sudah disediakan. Kemudian HP tersebut langsung menyala, men-scan wajah masing-masing. Tapi HP tersebut tidak bisa dipakai untuk nelpon. Kemudian lagi bingung-bingungnya, tiba-tiba datang seorang cewek berpakaian kantoran begitu. Dia menjelaskan bahwa siapapun yang sudah memasuki arena permainan gak bisa keluar dan harus mengikuti game sampai selesai. Lalu datang anak SMA yang juga kebingungan dengan kondisi kota yang tiba-tiba sepi. Tanpa menyadari apa yang terjadi, dia masuk ke arena permainan dan otomatis terdaftar sebagai peserta game. Lalu pendaftaran ditutup, dikonfirmasi jumlah peserta game ada 5 orang. Sepertinya level kesulitan game berdasarkan kartu remi ya. Gak dijelasin artinya apa. Disebutkan mereka harus memilih pintu yang benar untuk dapat keluar dari gedung tersebut dalam batas waktu yang ditentukan. Kemudian mereka diarahkan untuk masuk ke dalam lift. Setelah lift terbuka, kembali muncul notifikasi di HP masing-masing yang memberitahukan limit waktu untuk game ini adalah 2 menit. Mereka harus memilih di antara 2 pintu. Pintu bertuliskan hidup atau pintu bertuliskan mati. Chota rekam video mereka yang sedang bermain game. Mungkin buat Instastory kali ya.
Padahal kan HP-nya juga nggak ada kuotanya. Masih menganggap ini game cuma game main-main biasa aja. Kemudian dari lubang ventilasi kecil di lantai keluar asap. Kayaknya gas beracun ya. Sementara si cewek kantoran terus menyuruh mereka untuk membuka pintu. Nggak mau buka sendiri dia. Dia bilang buka aja pintu hidup. Kan udah jelas dari namanya dibanding sama pintu mati. Mereka terus berdebat. Jangan-jangan pintu hidup justru jebakan. Karena udah nggak tahan sama asapnya, si cewek SMA langsung ngebuka pintu hidup. Mereka langsung shock. Waktu tinggal 10 detik, si cewek kantoran langsung lari ke pintu satunya. Lalu limit waktu ruangan selanjutnya 1 menit 50 detik. Rupanya makin kesini limit waktu yang dikasih makin dikit ya. Kembali mereka bingung harus milih pintu yang mana. Waktu tinggal 30 detik. Arisu yang sudah megang handle pintu ragu dan gak berani membukanya karena kelamaan. Sementara waktu tinggal 20 detik, Karube memberanikan diri untuk membuka pintu. Waktu tinggal 10 detik, Karube bilang ke si cewek. Habis dia, giliran si cewek yang harus membuka pintu. Ruangan selanjutnya, batas waktu 1 menit 40 detik. Tuh kan? Makin berkurang limit waktunya. Karube langsung narik si cewek untuk buka pintu sesuai gilirannya. Tapi si cewek nggak mau. Kemudian karena menurut Karube, Arisu adalah yang paling cerdas di antara mereka, Karube memaksa Arisu untuk berpikir mencari jalan keluarnya. Mungkin saking tertekan dan kesel karena Arisu nggak ada ide, dipukulnya lah si Arisu. Waktu tinggal 10 detik tiba-tiba Arisu dapat ilham. Dia langsung pilih pintu mati dan ruangan selanjutnya, limit waktu 1 menit 30 detik. Di sini Arisu mulai dapet polanya. Dia ngejelasin, tadi pas di luar ada mobil BMW. Panjangnya kira-kira hampir 5 meter. Kira-kira panjang gedungnya sekitar 4 BMW tadi kalau dijajarin. Yang artinya panjang gedung sekitar 20 meter. Terus menurut dia, karena di setiap ruangan panjang ubin kira-kira semeter dan setiap ruangan panjangnya ada 6 ubin, berarti kira-kira panjang ruangan 6 meter. Yang artinya di dalam gedung ada sekitar 9 ruangan. Wah, udah kayak detektif Conan aja nih si Arisu. Pas tadi mau masuk lift, Arisu sempat ngeliat peta evakuasi. Mereka mulai dari lift yang posisinya ada di pojok gedung. Terus posisi keluar alias pintu evakuasi ada di sini. Jadi tulisan pintu hidup atau mati cuma buat mengecoh doang. Yang penting harus milih pintu yang posisinya menuju ke arah evakuasi. Lanjut, limit 1 menit 20 detik, lolos. Selanjutnya limit 1 menit 10 detik, lolos lagi. Lanjut lagi limit 1 menit. Nah, sampai di sini Arisu sempat dibikin bingung kenapa nggak ada pintu di depan yang seharusnya menurut prediksi Arisu langsung mengarah keluar. Yang ada di kiri sama kanan aja. Kalau ke kiri nggak mungkin karena itu posisinya di sisi samping gedung, dan di samping gedung kan mepet sama gedung sebelahnya. Sementara posisi pintu evakuasi ada di belakang gedung. Tapi kalau ke kanan itu ke ruangan di mana tempat si cewek SMA itu mati. Arisu teringat kalau Chota sempat videoin waktu awal-awal ruangan. Dan di situ terlihat ruangan yang dimasuki si cewek SMA nggak ada pintunya. Kemudian Arisu nebak bahwa ruangan selanjutnya lebih kecil dan disitulah pintu evakuasi yang sebenarnya. Lalu dia pilihlah pintu yang sebelah kanan. Karena pas Arisu mikir dan meriksa rekaman video cukup menyita waktu, jadi pas masuk ke ruangan selanjutnya, waktu udah mepet banget. Chota yang paling belakang, kakinya kena semburan api. Dan bener tebakan si Arisu, notif dari HP menginfokan bahwa limit waktu ruangan ini cuma 10 detik. Kemudian si cewek kantoran hampir aja terkecoh dengan tulisan exit yang ada di pintu sebelah kanan. Untung diingetin sama Arisu. Game hidup mati pun selesai. Notif dari HP menyebutkan hadiah yang mereka dapat karena lolos dari game tersebut yaitu mendapatkan top up visa 3 hari. Kayak top up saldo GoPay aja ya.
Tiba-tiba datang seorang bapak yang teriak-teriak kalau visanya habis hari ini. Lalu, kalau kita lagi di luar negeri terus visa kita udah habis kan paling dideportasi ya. Kalau di game ini langsung dikirim ke akhirat. Jadi kalau masih mau hidup ya harus ikut game terus biar bisa menang untuk top up visa. Sementara itu tampak seorang cewek berdiri di atas gedung dan melihat banyak sinar merah. Artinya banyak yang dieliminasi karena visanya udah habis. Si cewek yang terlihat sporty ini bernama Usagi. Dia teringat kenangan masa lalu sewaktu memanjat tebing bersama ayahnya. Memang ini cewek hobinya panjat tebing ya, makanya kelihatan fit gitu. Esok harinya mereka pergi mencari kebutuhan untuk hidup ya, karena nggak ada orang tinggal ambilin aja barang yang ada di mall, nggak perlu bayar. Chota mendapati semua peralatan elektronik zaman now nggak bisa dipakai kecuali yang jadul-jadul ya, kayak radio analog, tip yang masih pakai kaset dan lain-lain yang serba manual. Lalu sambil makan mereka mengobrol, saling bercerita kenapa bisa sampai terjerumus di game yang mematikan ini. Si cewek yang bernama Shibuki ini cerita kalau dia lagi bikin bahan buat rapat di kantor, padahal mah lagi asik sama atasannya. 一人で会議室にこもって資料作ってた。 Shibuki ini tipe orang yang menghalalkan segala cara demi tercapai tujuannya. Ya biar dapat promosi jabatan, dia rela jadi simpenan bosnya. Intinya dia bilang udah 3 hari dia tiba-tiba harus ikut game ini. Mereka heran, kenapa waktunya beda ya? Arisu CS baru sehari. Bahkan waktu Arisu keliling tadi, dia ngelihat sayuran dan buah di dalam mobil udah busuk lama. Pastinya menurut Arisu, ada yang menciptakan game ini, alias ada developer gamenya, dan dia penasaran siapa pembuat game tersebut. でも一体それを誰がやってんのか。誰かがゲームを仕組んでる。 Karube mengajak Arisu untuk bermain game untuk besok malam. Alasannya agar mereka nanti terbiasa menyelesaikan game berdua. Jadi dalam permainan selanjutnya nanti, kalau bermain bersama Chota yang masih cedera, hal itu tidak akan begitu merepotkan bagi mereka. Singkat cerita, mereka mendatangi lokasi game terdekat, yaitu di sebuah gedung apartemen. Seperti biasa, masing-masing mengambil satu buah HP dan diminta menunggu sampai waktu pendaftaran ditutup. Macam-macam pesertanya ya, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada cowok yang pakai hoodie yang kelihatannya lagi ngecas sesuatu, kayaknya Walkman ya. Ayo, yang tahu Walkman berarti generasi kapan ayo. Juga ada seorang pemuda yang kebingungan, kayaknya dia baru aja terdampar di dunia paralel ini ya, masih newbie. これって何なんですか? ゲーム。 Waktu pendaftaran pun ditutup, peserta jumlahnya ada 13 orang. Kemudian diinfokan bahwa level game kali ini adalah 5 sekop. Seorang peserta yang memperkenalkan diri bernama Nitobe menjelaskan bahwa arti dari jenis dan level game tersebut. Lambang sekop menandakan permainan membutuhkan kekuatan fisik. Kalau lambang keriting itu pertarungan tim. Wajik berarti adu kecerdasan. Sedangkan lambang hati, nah ini yang paling ribet ya, sesuai namanya main hati ya, bisa termasuk pengkhianatan, namanya juga main hati. Kalau angkanya makin besar ya tingkat kesulitannya makin tinggi. あとはもてあそぶ裏切りのゲームのが難しくなる。 Muncul notifikasi diumumkan bahwa game kali ini namanya kejar-kejaran. Peraturannya simple. Peserta harus lari dari yang mengejarnya. Peserta diinstruksikan untuk menemukan zona aman di dalam gedung dalam waktu 20 menit. Jika tidak, maka bom waktu yang sudah ditempatkan di gedung tersebut akan meledak dan permainan pun dimulai. 制限時間20分、建物内にある次元場ゲームスタート。 Sementara itu, Shibuki bertugas menemani Chota yang cedera. Dia berusaha mempengaruhi Chota agar suatu saat dalam game selanjutnya Chota bersedia berkorban untuknya jika diperlukan. Shibuki menghasut Chota agar tidak begitu saja mempercayai sahabatnya. Dia bilang, percayalah kepada orang yang bersedia berkorban.
rela memberikan segalanya. Dan seperti biasa, senjata perempuan untuk menaklukkan lelaki normal, dan juga sebagai bukti bahwa dia rela memberikan segalanya buat Chota. Ya, tahu dong apa ya. Kembali ke Arisu. Nitobe mengikuti Arisu dan Karube, sementara peserta lain mencari posisi yang kira-kira PW buat mereka. Ada yang sendirian, ada yang berdua. Kemudian mereka mencari zona aman. Tiba-tiba Arisu menarik Karube untuk lari ke arah yang berbeda, dan si pengejar pergi ke arah yang dipilih oleh Nitobe. Dan peserta pun mulai berguguran. Ada yang karena pengejar, dan ada juga yang langsung tereliminasi karena mencoba keluar dari area permainan. Arisu kemudian mendapatkan sebuah ide. Dia berteriak kepada peserta yang lain untuk saling memberitahukan posisi terupdate si pengejar, dan juga mengajak untuk bekerja sama mencari zona aman untuk mencegah bomnya meledak. Usagi pun merespon, dan jadi ketahuan posisi si Usagi yang membuat dia jadi dikejar. Untung Usagi jago parkour juga ya. Tampak si pemuda newbie tersebut sedang ditembaki oleh pengejar. Lalu Arisu menariknya agar cepat-cepat pindah lokasi. Karube yang pemberani gemes dan berniat untuk melawan si pengejar. Kemudian muncul peserta yang memakai celana tentara mengajak Karube untuk menghabisi si pengejar. Kepada Arisu, dia memerintahkan untuk mencari zona aman. Di saat yang bersamaan muncul Usagi, dan dia berbagi tugas dengan Arisu untuk menemukan zona aman. Dan notif dari HP mengatakan sisa waktu tinggal 5 menit lagi. Si militer menganalisa dan menyusun rencana. Dia menyuruh rekannya untuk memancing si pengejar, lalu akan melumpuhkannya pada saat si pengejar mengisi ulang senjatanya. Dan ternyata rekannya dibiarin mati, baru dia bergerak. Lalu saat si pengejar mengisi ulang senjatanya, Karube tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kemudian si militer membantu Karube. Ternyata selain membawa senpi otomatis, si pengejar juga bawa sajam. Dan sementara Arisu sedang mencari-cari zona aman sambil dia terus memutar otak. Emang dasar sebenarnya otaknya encer ya. Begitu disuruh mikir, langsung dapat solusinya. Setelah diperhatiin, sewaktu si pengejar nembakin pemuda newbie itu, kalau dilihat dari bekas tembakannya, tampak si pengejar menghindari untuk mengenai pintu, dan dia menjaga jarak cukup jauh. Disitulah Arisu menyadari bahwa itu adalah zona aman. Ternyata bukan cuma Arisu yang berotak encer di situ. Datang pula seorang peserta yang menyadari hal yang sama. Tapi Arisu agak heran, kenapa si pengejar nggak tongkrongin aja nih zona aman? Kan lebih gampang buat si pengejar. Juga lebih menjamin peserta nggak bakalan bisa menang. Dan kecurigaan Arisu pun terbukti. Ternyata pengejar bukan cuma ada satu orang. Ada satu lagi yang memang udah nongkrong di dalam ruangan dari awal. Makanya salah satu alasan bahwa si pengejar yang di luar nembaknya nggak kena pintu, ya takut nanti nembus dan kena temennya sendiri juga kan. Untungnya mereka sigap ya, langsung menyadari kehadiran si pengejar, dan si cowok hoodie pun langsung menyetrum si pengejar. Ternyata Walkman yang tadi dia cas itu sudah dimodifikasi jadi alat penyetrum, tetapi justru secara nggak sengaja Arisu menemukan tombol untuk menjinakkan bom sekaligus sebagai tanda bahwa peserta berhasil memenangkan permainan. Tombol itu ada 2 dan harus ditekan bersamaan.
dan juga karena posisi tombolnya berjauhan, jadi butuh 2 orang untuk melakukannya. Sementara waktu si pengejar tadi menembak, Arisu dan Shihudi menghindar ke arah yang berbeda. Shihudi menghindar keluar, sementara Arisu menghindar ke sebuah ruangan yang ternyata zona aman yang sebenarnya. Namanya juga refleks ya. Kemudian Arisu berteriak lewat jendela, meminta bantuan untuk menekan tombol itu. Si pengejar berhasil masuk ke ruangan zona aman. Dia berusaha menghabisi Arisu, tapi Arisu juga berusaha melawan sekuat tenaga. Yang satunya lagi nggak bisa ngebantu temennya karena masih repot ngeladenin si militer. Shihudi belum berani masuk untuk membantu Arisu karena takut kena peluru nyasar. Dan Usagi dengan kemampuan parkurnya bisa sampai dengan cepat ke zona aman. Lalu Shihudi melemparkan penyetrum ke Usagi. Kemudian akhirnya mereka bisa memenangkan game ini di detik-detik terakhir. Sepertinya para pengejar ini juga adalah peserta game yang diberi peran sebagai pengejar. Karube menemukan walkie-talkie yang berbunyi di tubuh rekan si militer. Di saluran komunikasi itu terdengar ada yang bicara sesuatu mengenai jawaban dan kembali ke pantai. Dan tanpa dia sadari, si militer sudah pergi meninggalkan tempat itu. Dan part 1 pun selesai. Nah, gimana? Nggak kalah seru sama Squid Game kan? Terus gimana kelanjutannya? Sekarang teman Arisu yang cedera malah nambah jadi 2 orang. Terus apa si Buki berhasil menghasut Chota? Tunggu part 2-nya ya. Oke, sampai jumpa di alur cerita sinema seru selanjutnya.